Anak-anak dan remaja misioner dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberi sehat oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Meiske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 31 Mei 2022, Pekan Paskah ke-7. Hari ini kita juga merayakan Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam suka maupun duka. Tanamkanlah dalam diri kami untuk dapat meneladani Bunda Maria yang selalu melakukan kehendak dan rencana-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami semua demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria yang memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, ada banyak nama wanita dalam Alkitab. Namun, ada 2 wanita yang berperan penting dalam karya keselamatan, yaitu siapa? Yang pertama Elizabeth dan yang kedua Maria. Elizabeth ini dipilih Allah untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sedangkan Maria dipilih Allah menjadi Bunda Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Mereka berdua mengandung secara ajaib. Elizabeth dinyatakan mandul dan sudah tua, sementara Maria perawan dan belum pernah menikah.
Karena karya Allah mereka bisa mengandung dan melahirkan. Nah, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria mengunjungi Elizabeth. Elizabeth sedang mengandung. Dia pasti membutuhkan bantuan. Maria baru saja menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung bayi Yesus. Maria tidak hanya menerima kabar gembira itu, dia juga diberitahu oleh malaikat bahwa Elizabeth sedang mengandung dalam bulan yang ke-6. Dia pun bergegas ke Ein Karim, tempat tinggal Elizabeth, untuk menemuinya. Maria tinggal 3 bulan di sana sampai Elizabeth melahirkan. Nah, peristiwa iman hari ini memberi pesan pada kita untuk bisa menolong siapa saja yang membutuhkan. Ada banyak orang yang perlu bantuan kita dalam bentuk ide atau doa barangkali. Kita mendoakan teman yang sakit, mereka butuh doa dari kita. Atau doa untuk papa dan mama. Mereka juga memberikan perhatian. Kita bisa memberikan perhatian kepada teman-teman, juga nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Atau kita memberikan kekuatan dan penghiburan kepada sahabat-sahabat kita yang merasa diri mereka sendiri dan tidak punya teman. Bisa juga kita memberikan sesuatu berupa tenaga. Dalam hal ini kita bisa membantu orang yang memang membutuhkan tenaga kita. Bila ada teman-teman yang mengalami bencana, kita bisa membantu mereka. Bisa juga kita membantu mama atau orang tua kita yang lain di rumah. Seperti mengatur mainan yang berantakan sehabis main bersama adik. Atau kita bisa menjaga adik. Bahkan kita juga yang sudah besar, kita bisa belajar bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Baik tugas yang ada di rumah, di sekolah, ataupun di mana kita berada. Kita bisa melakukan tanggung jawab itu. Seperti yang Bunda Maria lakukan, itulah yang akan kita belajar untuk melakukannya kepada orang lain. Kepada sahabat, kepada teman, kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita cintai, bahkan guru-guru di sekolah. Nah, semoga kita pun semua bisa bergegas atau berlomba-lomba menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita. Dan kita juga dapat membagikan sukacita yang kita terima dari Allah. Sebab Allah selalu berkarya melalui hati, tangan, kaki, dan bahkan seluruh diri kita. Nah, anak-anak dan adik-adik semua, semoga Tuhan memampukan kita untuk bisa seperti Bunda Maria yang beriman dan berhati mulia. Semoga kita juga bisa setia pada kehendak Tuhan dan kita semua bergegas berlomba-lomba untuk siap sedia melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini.
Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di episode Doremi selanjutnya.